kita masuk ke penyajian hasil. Saya pinggirin dulu. Oke. Di penyajian hasil ini, kalau di sistematika penulisan skripsi, berarti dia letaknya ada di bab 5 untuk penelitian kuantitatif, atau di bab 4 untuk penelitian pangan. Sebelum kita masuk ke penyajian hasil, ada yang disebut dengan komposisi TTG di dalam penulisan bab. T yang pertama itu tekstular atau tulisan, T yang kedua tabular atau tabel, dan G adalah grafikal atau gambar. Setiap bab di dalam penulisan skripsi atau karya tulis akhir itu memiliki karakteristik dominansi tertentu dari ketiga jenis penyajian data ini. Kalau di bab 1 lebih banyak tekstularnya, tidak kita temukan tabular, dan tidak ditemukan grafikal juga. Di bab 2 kombinasinya seimbang antara tekstular, tabular, dan grafikal. Di bab 3 kombinasinya pun sama, bab 4 pun sama. Nah, di bab 4 kita lebih banyak menyajikan data dalam bentuk tabular dan grafikal, sementara tekstularnya sedikit, karena tekstular sifatnya kalau di bab 5 hanya menjelaskan tabel maupun grafik. Kemudian di bab 6 lebih banyak tekstularnya karena jelas ya isinya kesimpulan dan saran. Kemudian bab 7 bab 6 pembahasan, isinya tekstular semua, dan bab 7 kesimpulan dan saran, di dalamnya juga isinya tekstular. Oke. Metode statistik secara umum, saya ingin flashback lagi ya. Kalian dapat 2 kali kelas statistik. Statistik yang pertama namanya statistik deskriptif, di mana kita mendeskripsikan suatu kejadian atau suatu data. Kemudian statistik yang kedua adalah statistik inference, yang menyimpulkan atau membuat kesimpulan atau menguji hipotesis. Pengujian hipotesis. Nah, penyajiannya kalau di statistik deskriptif berupa tabel distribusi frekuensi, bisa berupa frekuensi poligon, tergantung pada jenis datanya. Dan ini saya rasa semuanya sudah belajar ya di statistik deskriptif, mana yang digunakan untuk data numerik, mana yang digunakan untuk data kategorik. Kemudian kalau di statistik inferensia, tujuannya untuk melihat hubungan atau pengaruh. Nah, itu lebih banyak disajikan dalam diagram scatter yang menunjukkan ada 2 sumbu ya, sumbu X, sumbu Y. Nah, yang diagram yang disajikan setelah kita melakukan uji korelasi. Oke, dilihat dari jenis analisisnya, kalau kita bagi di dalam penulisan hasil dan pembahasan, statistik deskriptif digunakan ketika kita melakukan analisis univariat. Sementara statistik inference digunakan ketika kita melakukan analisis bivariat. Nanti kita akan melihat kalau univariat itu kan di tujuan penelitian kita menulisnya gambaran, menganalisis gambaran atau mengetahui gambaran. Artinya satu variabel saja, kemudian dilihat minnya atau rata-ratanya kalau datanya numerik, dan proporsinya kalau datanya kategorik. Sementara kalau statistik inference itu melihat hubungan, korelasi, asosiasi antara 2 variabel. Kemudian ada juga statistik inference digunakan untuk analisis multivariat juga, seperti itu. Ini yang tadi saya jelaskan, kalau di statistik deskriptif kita menerangkan keadaan suatu set data. Kemudian pada statistik deskriptif, teknik-teknik yang paling sering adalah dengan memplot data, kemudian mencari nilai rata-rata, menghitung persentil, median, modus, atau menghitung proporsi di data kategorik. Ini format tabel, jadi setelah ini kita akan banyak membahas tentang bentuk-bentuk penyajian di dalam statistik deskriptif, bisa dalam bentuk tabel. Kalau deskripsi biasanya formatnya seperti ini. Jadi kalian perhatikan, bordernya itu nggak full, bordernya itu hanya di horizontalnya saja. Kemudian ini judul setiap kolom itu dibatasi oleh 2 border yang horizontal. Kemudian judul tabel ditulis dengan bold, dan nyatakan sumber atau tuliskan sumber kalau tabel ini kita dapat dari penelitian yang lain. Tapi kan kalau di bab 5, tabel ini kan hasil kita ngambil data ya, jadi
nggak perlu lagi dicantumkan sumber karena itu hasil dari penelitian kita. Kemudian grafik ada sumbu X, ada sumbu Y, harus ada judulnya. Di sumbu X menyatakan apa, kemudian sumbu Y menyatakan variabel apa. Gambar, contohnya piring makanku seperti ini. Diagram lingkaran atau pie chart yang bentuknya lingkaran seperti ini. Saya rasa kalian sudah familiar ya, kalau di diagram lingkaran berarti jumlah proporsinya 100% di satu lingkaran utuh. Histogram digunakan untuk data numerik, contohnya tinggi badan, dinyatakan dalam frekuensi. Kemudian frekuensi poligon sama seperti histogram, tetapi di poligon kita memplotkan setiap titik puncak dari frekuensi, sehingga kadang kita membuat poligon itu nggak seperti ini. Jadi histogramnya dihilangkan, jadi dia tinggal tersisa garis aja. Itu yang lebih familiar, lebih banyak digunakan. OGIF di statistik deskriptif ya. OGIF kan punya dua jenis, frekuensi kumulatif atas dan frekuensi kumulatif bawah, di mana titik temu di antara keduanya adalah nilai median. Kemudian diagram batang, kalau diagram batang untuk data kategorik, contohnya ini. Multiple bar, bentuknya diagram batang tetapi dalam satu kategori, dalam satu karakteristik bisa ada dua kategori. Misalnya dari usia, ini persentase persalinan oleh nakes menurut umur balita dari data Riskesdas 2010. Umur balita 0 sampai 11 bulan di perkotaan persalinan oleh nakesnya lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan yang warna kuning. Jadi kalau kita lihat secara umum di seluruh kelompok usia balita, persentase persalinan di tenaga kesehatan lebih banyak terjadi di perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Kemudian subdivided bar. Subdivided bar ini memasukkan diagram batang dari dua kategori ke dalam satu diagram batang, yang kemudian dari subdivided bar ini kita bisa melihat jumlah akumulatifnya dan proporsi per kategori dibandingkan dengan jumlah kumulatifnya. Contohnya misalnya ini nih di tahun 2007, jumlah kumulatif yang gizi kurang, di dalamnya ada gizi kurang dan gizi buruk, itu sekitar 15%. Dari 15% ini 4,2%-nya adalah gizi buruk. Jadi gambar apapun yang dipilih oleh peneliti untuk menyajikan data itu sepenuhnya adalah pilihan peneliti. Mau dalam bentuk grafik kah, mau dalam bentuk diagram grafik atau diagram, mau dalam bentuk tabel, itu sepenuhnya merupakan keputusan peneliti. Tinggal yang perlu dipertimbangkan adalah yang mana yang bisa lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Jadi apa yang mau ditonjolkan sama kita dari hasil-hasil penelitian yang sudah kita dapatkan. Jadi hal yang menarik yang ingin kita tonjolkan itu pesannya harus sampai ke pembaca. Jadi kita tinggal memilih data seperti ini kira-kira cocoknya atau menariknya disajikan dalam bentuk apa. Itu keputusan atau tergantung pada ketelitian atau minat dari peneliti. Kemudian diagram garis, box plot. Oke, tadi statistik deskriptif ya, yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan. Sekarang kita masuk ke statistik inference, di mana di statistik inference ini kita membuat berbagai inferensi atau kesimpulan, penarikan kesimpulan terhadap sekumpulan data yang berasal dari suatu sampel. Ujungnya dari statistik inference adalah pengambilan keputusan dari uji hipotesis. Masih ingat di biostatistik inference kalian belajar tentang uji hipotesis. Ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Kemudian untuk menolak atau menerima hipotesis nol perlu dilakukan uji statistik.
Nah, itulah statistic inference. Ujungnya adalah pengambilan keputusan atau penarikan kesimpulan dari suatu uji. Nah, yang statistic inference, karena di dalamnya kita banyak melakukan penelitian yang analisis korelasi, hubungan, asosiasi ya. Jadi yang dihubungkan adalah dua variabel. Satu variabel ke satu variabel atau banyak variabel ke satu variabel. Satu variabel independen ke satu variabel dependen atau banyak variabel independen ke satu variabel dependen. Itu kalau statistiknya uji multivariat. Kalau masih ingat ya, pola hubungan scatter plot kalau bentuknya diagonalnya menjauh, berarti hubungannya positif. Ketika X-nya naik, Y-nya naik. Kan? Nah, kalau dia mendekat diagonalnya, maka hubungannya negatif karena ketika X naik, Y-nya turun. Atau kalau seperti ini terlalu menyebar, maka kita tidak bisa melihat korelasi atau kita bisa simpulkan tidak ada hubungan antara X dan Y. Karena kalau ada korelasi, seharusnya kita bisa menarik garis lurus dari titik-titik tersebut. Masih ingat korelasi? Ujinya pakai apa kalau di statistik? Ada korelasi Pearson kalau datanya normal dan korelasi Spearman jika datanya tidak normal atau non-parametrik. Sekarang kita masuk ke membuat narasi dalam penyajian hasil. Jadi ketika kita menyajikan hasil suatu penelitian, bisa dalam bentuk tabel, gambar maupun grafik. Tabel, gambar atau grafik itu tidak akan bisa dipahami kalau kita tidak membuat narasi atau tulisan di bawahnya. Karena kan tadi ada komposisi tekstular, tabular, dan grafikal ya. Nah, ketiga komposisi itu harus seimbang di dalam bab 5 supaya ketika pembaca tidak memahami isi tabel atau maksud dari grafik tertentu, dia bisa merujuk pada tulisan di bawahnya atau di atasnya. Itulah gunanya narasi. Tapi memang idealnya tabel itu harus bisa dibaca tanpa kita membaca narasi secara detail. Grafik itu harus bisa dilihat trennya tanpa kita membaca narasi yang ditulis sama peneliti. Idealnya seperti itu. Tetapi supaya penjelasannya komprehensif dan pesannya sampai, narasi itu tetap harus dibuat. Nah, membuat narasi itu ada aturannya. Tidak perlu semua angka yang ada di tabel atau yang ada di grafik kita tuliskan semua di dalam narasi. Jadi, cukup tunjukkan nilai-nilai yang menarik atau tren-tren yang menurut kita menarik untuk dijelaskan kepada pembaca. Nah, ini ketutupan ya. Oke. Ini contoh membuat narasi untuk data yang distribusinya tidak normal. Seperti yang sudah kita pelajari di statistik deskriptif, kalau kita punya data numerik, kita harus uji normalitas di statistik dengan uji bisa dengan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk tergantung pada jumlah sampelnya. Kalau datanya tidak normal, maka nilai tengahnya kita tunjukkan dengan nilai median. Kalau datanya normal, maka nilai tengahnya bisa kita atau statistik pusatnya bisa kita tunjukkan dengan nilai min atau nilai rata-rata. Nah, ini adalah contoh data yang tidak berdistribusi normal sehingga di sini peneliti menyajikan datanya dalam bentuk median. Kalau median itu temannya nilai minimum dan nilai maksimum. Kalau min itu temannya nilai standar deviasi. Oke. Jadi seperti ini penyajiannya. Kemudian seperti yang tadi saya bilang, tunjukkan saja poin penting dari hasil penelitian Anda untuk masuk ke dalam narasi. Jadi tidak perlu dituliskan semua angka. Contohnya ini, ada N, ada persen. Yang mana yang lebih mudah dipahami, nilai N atau nilai persen? Tentu saja nilai persen ya, proporsi. Karena nilai persen atau nilai proporsi itu lebih mudah dilihat trennya karena standarnya berapapun jumlah sampelnya, standar maksimal persen itu kan 100%. Paling kecil 0%. Jadi kita bisa tahu proporsinya itu
magnitudenya atau tingkat kegawatannya sebesar apa. Ya, kalau kita melihat N, di sini misalnya N-nya 131. 131 dari berapa? Kan kita nggak bisa menyimpulkan ya kalau nggak ada pasangannya. Atau kalau nggak ada nilai total yang diketahui. Tapi kalau persen, kita tunjukkan satu angka saja, misalnya 74%, itu sudah bisa menjelaskan bahwa 74% ini adalah 74 dari 100 data. Gitu. Jadi kalau kita punya proporsi, kalau kita punya persen, tunjukkan nilai persen itu, jangan nilai N-nya. Atau bisa aja di sini ditaruh N-nya juga. Misalnya sebanyak 74% responden termasuk kategori uang saku besar. Ini bisa ditambahkan sebenarnya. Sehingga sebanyak 131 responden dalam kurung 74% termasuk kategori uang saku besar. Jadi kita bisa menyajikan dua-duanya juga sebenarnya di dalam satu kalimat. Tapi kalau untuk efisiensi kan pembaca nggak harus tahu jumlah sampel kita berapa kalau udah masuk ke hasil. Maksudnya saat menuliskan narasinya gitu. Pembaca hanya yang penting untuk diketahui pembaca adalah seberapa besar masalahnya, trennya seperti apa, naik turunnya seperti apa. Nah, tadi data numerik, sekarang data kategori. Tadi kan uang saku ya. Kalau sekarang preferensi fast food dibagi ke dalam suka atau tidak suka. Nah, sama ini juga yang ditunjukkan adalah persennya. Yang suka jumlahnya 93%, yang tidak suka jumlahnya 7%. Nah, sekarang kita masuk ke analisis bivariat. Tadi yang pertama analisis univariat atau statistik deskriptif. Oke. Untuk analisis bivariat tergantung pada jenis uji statistik atau desain penelitian yang kita gunakan. Ini desain penelitian cross sectional. Kalau untuk cross sectional saat dilakukan uji chi-square, ini kan tabel 2x2 ya. Ada uang saku besar dan uang saku kecil. Ini exposure positif dan negatif. Kemudian frekuensi konsumsi fast food dibagi menjadi sering dan jarang. Ini disease positif, yang ini disease negatif. Dibuka lagi mata kuliah EPIT-nya. Karena saya yakin kalian sudah belajar tabel 2x2 chi-square di sana. Oke. Di penelitian cross sectional 100%-nya dari tabel chi-square itu dijumlahkan ke samping. Jadi di sini 68,7% orang yang uang sakunya besar itu mengkonsumsi fast food dalam frekuensi sering. Sementara 31,3% sisanya mengkonsumsi fast food dengan frekuensi jarang. Jadi bacanya gitu ya ke samping. Dimana kalau dijumlahkan ke samping 68,7% ditambah 31,3%, hasilnya 100%. Nah, itu yang ditunjukkan. Kecenderungan ini yang ditunjukkan. Kalau saya tanya sama kalian, dari yang uang sakunya besar dan uang sakunya kecil, yang mana yang proporsinya lebih tinggi? Proporsinya lebih tinggi untuk mengkonsumsi fast food dalam frekuensi sering. Yang uang sakunya besar kan? Karena yang uang sakunya besar proporsinya 68,7. Yang uang sakunya kecil, frekuensi konsumsi fast food seringnya jumlahnya 42,6% orang responden. Jadi kan proporsinya lebih besar yang uang sakunya besar. Jadi kan kita bisa menyimpulkan bahwa siswa SMA yang uang sakunya besar itu cenderung mengkonsumsi fast food dengan frekuensi sering karena proporsinya lebih besar. Jadi kecenderungan inilah yang ditunjukkan di narasi awal. Nih, ya. Oke. Kemudian apalagi poin yang penting? Poin yang penting adalah tingkat signifikansi atau kita sebut dengan p-value. P-value ini yang kita bandingkan dengan nilai alpha ya. Nilai alpha itu kan biasanya 0,05 kalau penelitiannya observasional. P-value-nya di sini 0,003, sementara dia alfanya 0,05. Berarti kan p-value lebih kecil dari alpha. Berarti kalau p-value lebih kecil dari alpha, berarti kan kesimpulan ujinya terdapat perbedaan signifikan
terdapat perbedaan proporsi yang signifikan pada uang saku dalam menentukan frekuensi konsumsi fast food siswa-siswi SMA negeri di kota tersebut. Kata-kata signifikan ini harus muncul ketika kita menjelaskan nilai p-value. Bagaimana kalau tidak signifikan? Nanti ada penjelasannya setelah ini. Jadi kalau ini signifikan, maka jelaskan bahwa kecenderungan tadi yang kita bilang bahwa yang uang sakunya besar itu lebih sering mengkonsumsi fast food dibandingkan yang uang sakunya kecil, itu harus dijelaskan bahwa kecenderungan itu sifatnya signifikan atau perbedaan proporsinya sifatnya signifikan secara statistik. Kemudian nilai selanjutnya yang penting untuk disajikan adalah nilai OR atau odds ratio, atau ada juga yang kalau penelitiannya cross-sectional menunjukkannya dalam bentuk prevalence ratio. Jadi tergantung preferensi peneliti ya mau menyajikannya dalam bentuk apa. Kalau di sini p-value-nya kecil atau p-value-nya signifikan, maka jelaskanlah besarnya OR ke dalam narasi. Karena ini menarik. Kalau p-value-nya kecil, signifikan gitu ya, tunjukkan seberapa besar dia beresiko. Ya, hasil analisis menunjukkan bahwa nilai OR adalah 2,963. Hal ini memiliki arti bahwa responden yang memiliki uang saku besar memiliki peluang 3 kali. Kenapa 3 kali? Bulatkan aja ke atas. Jadi itu akan lebih mudah dipahami dibandingkan kita bilang memiliki peluang 2,963. Itu tidak ya, kelamaan mencernanya ya. Kita bisa membulatkan angka ini ke atas kalau mau. Kalau nilainya memang mendekati 3. Untuk sering mengkonsumsi fast food dibandingkan dengan responden yang memiliki uang saku kecil dengan interval OR 1,492 sampai 5,885. Ini interval atau range dari OR yang kita dapatkan. Semakin besar intervalnya, semakin tidak kuat OR-nya. Oke, tadi kalau hasilnya signifikan secara statistik, ini hasilnya tidak signifikan secara statistik. Terlihat dari p-value-nya yang besar, lebih besar dari 0,005. 0,05, sorry, ini salah ketik. Oke. Di sini membandingkan antara pengaruh peer group atau teman sebaya dengan frekuensi konsumsi fast food. Dimana yang pengaruh peer groupnya kuat itu yang mengkonsumsi fast food sering sebanyak 63,2%. Yang pengaruh peer groupnya lemah mengkonsumsi fast food dalam frekuensi sering itu sebanyak 60,8%. Nah, dari sini aja udah kelihatan kenapa dia bisa nggak signifikan, karena selisih antara yang kuat dan yang lemah di disease positif itu selisihnya kecil sekali, cuma 2,4%. Jadi 2,4% kalau di statistik itu tidak terlalu jauh bedanya. Nah, makanya di sini p-value kecil. Tapi kalau misalnya pun dia tidak signifikan secara statistik, kita tetap bisa menunjukkan tren yang ada. Kita tetap bisa bilang bahwa yang pengaruh peer groupnya kuat akan lebih banyak yang mengkonsumsi fast food dengan frekuensi sering dibandingkan yang pengaruh peer groupnya lemah. Meskipun secara statistik tidak signifikan. Nih. Jadi dia ceritanya kalau peneliti ini ya, tadi yang peer groupnya kuat, pengaruh peer groupnya kuat 63,2%. Yang pengaruh peer groupnya lemah 60,8%. Namun perbedaan proporsi itu tidak terlampau jauh. Kenapa tidak terlampau jauh? Karena terlihat dari nilai statistiknya, p-value-nya 0,868. Atau lebih besar dari 0,005. Bagaimana dengan OR-nya? Kalau di sini tidak signifikan, saya tidak merekomendasikan kalian untuk bercerita tentang OR karena p-value-nya tidak signifikan. Kalau kita cerita OR-nya misalnya, berarti kan yang pengaruh peer group-nya kuat memiliki resiko 1,106 kali 1 kali. Kan sama aja ya, equal antara yang kuat dan lemah, karena yang kuat punya resiko 1 kali lebih banyak. Berarti kan sama, A sama dengan B. Kalau A sama dengan 1B, berarti kan A sama dengan B. Jadi ini tidak bisa menjelaskan di sini OR-nya karena tadi secara p-value dia besar, dan kalaupun kita jelaskan OR-nya 1 itu ya berarti nggak ada resiko gitu ya.
ini untuk studi case control. Ada yang bisa melihat bedanya sama yang cross sectional tadi? Meskipun sama-sama tabel 2x2 chi-square, analisisnya sama, case chi-square juga karena datanya kategorik. Tapi apa bedanya sama yang ini? Coba dilihat lagi, pahami, diresapi ya. Oke, 1, 2, 3, pindah ke sini. Oke, apa bedanya? Betul, bedanya yang ini dijumlahin ke bawah, yang ini dijumlahinnya ke samping. Oke, karena kan case control itu kan kita ingin melihat paparan ya pada kelompok kasus dan pada kelompok kontrol. Di kelompok kasus paparannya exposure positif seberapa banyak, exposure negatif seberapa banyak. Kemudian di kelompok kontrol paparan exposure positifnya berapa banyak, exposure negatifnya berapa banyak. Nah, ini penelitiannya meneliti hubungan antara status gizi dengan kejadian hipertensi. Dimana kalau kita bisa lihat dari tabel 2x2 ini, yang di kelompok hipertensi jumlah orang yang status gizinya lebih sebanyak 60% responden. Jumlah yang status gizinya normal sebanyak 40% responden di kelompok kasus. Dan jumlah status gizi lebih di kelompok kasus itu lebih besar dibandingkan dengan status gizi lebih di kelompok kontrol. Nah, itu yang dijelaskan di narasinya. Status gizi lebih ditemukan lebih banyak pada kelompok kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kemudian kita lihat p-value-nya, signifikan tidak? Signifikan ya. Nah, ini dijelaskan berarti dia signifikan secara statistik karena kurang dari 0,05. Nah, karena dia signifikan, maka sangat worth it bagi kita untuk menjelaskan odds ratio, karena di sini odds ratio-nya mendekati 4. Kita bisa jelaskan bahwa yang status gizinya lebih beresiko 3,75 kali menderita hipertensi dibandingkan dengan yang status gizinya normal. Oke, ini referensinya. Oke, terima kasih. Setelah ini kita akan latihan menulis bab hasil ya, dari contoh hasil yang sudah ada. Jadi nanti saya akan informasikan tugasnya di Google Classroom.